Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC serta seluruh hadirin yang telah bergabung pada kajian Islam online dengan pembahasan kitab hadis Sahih Bukhari pertemuan ke-9 yang akan membahas hadis ke-12, hadis ke-13 serta hadis ke-14. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin bahwa kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Sesi and Friends for Allah. Baik, selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta saudara sekalian, salah satu hal yang disukai bahkan sampai pada derajat disunnahkan adalah ketika kita akan belajar, kita membaca doa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami hal-hal yang memberikan manfaat kepada kehidupan kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kepada kami kemanfaatan terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, doa ini sangat penting untuk kita selalu ulang-ulang dan kita pahami maknanya, betapa kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk
meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Sebab dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah menjelaskan, minta maaf ibu bapak sebagai mukaddimah, Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Dalam riwayat urutannya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengarkan. Jadi kalau kita pelajari sedikit, urutan doa Nabi SAW ini sangat jitu dan sangat jeli. Kalau kita urut dari bawah, ya, doa yang tidak dikabulkan itu disebabkan karena hati yang tidak pernah merasa puas. Ya, hati yang tidak pernah merasa puas itu disebabkan karena, ya, hati yang tidak pernah khusyuk kepada Allah. Dan penyebab hati tidak khusyuk kepada Allah karena ilmunya tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu sangat penting. Ya, kita semua tahu bahwa segala sesuatunya itu ada ilmunya. Maka kita semua memahami bahwa menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ini sangat penting. Dan yang paling penting untuk kita pahami dari semua itu bahwa menuntut ilmu ya membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan untuk kita sampai pada puncak pengetahuan kita tentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab bahasan kita dalam Sahih Bukhari. Izinkan saya untuk mengulang kembali hadis yang terakhir yang kita baca pekan lalu, hadis ke-12, mungkin milik Bapak Ibu di hadis ke-11, bab it'amut ta'am minal Islam. Kalau di naskah ibu-ibu Bapak itu tidak ada nama babnya. Bab memberi makan adalah bagian dari Islam. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini kita sudah baca pekan lalu, tidak mengapa kita mengulangnya sedikit. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, berkata telah menceritakan kepada kami haddatsana Al-Laits an Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid, an Abil Khair, dari Abil Khair, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwa seseorang, sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam apakah yang paling baik? Qala, beliau menjawab, Rasulullah menjawab, tud'imut ta'am, memberi makan, wa taqra'us salam, memberi salam, ala man arafta,
kepada siapa yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada siapa yang belum engkau kenal. Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, sekali lagi minta maaf, sekedar pengulangan. Yang pertama adalah bentuk pertanyaan dari seorang sahabat, ayyul islami khair. Islam apakah yang paling baik? Kata para ulama, maksud perkataan itu, ayyul islami khair, itu bukan Islamnya yang ditanyakan, tetapi model muslim yang baik. Sebab Islam tentu baik, tetapi bagaimanakah tipe muslim yang Islamnya baik? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, maksudnya memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Itu paling baik. Apakah kalau memberi makan kepada yang tidak membutuhkan, ya seperti yang kita bahas pekan lalu tentang Jumat berkah apa dan segala macamnya, apakah itu tidak baik? Itu baik, karena dia berada pada bab yang lain, yaitu bersedekah di hari-hari tertentu, hari-hari yang afdal dan seterusnya. Tapi secara umum, yang dimaksud oleh hadis ini, ciri muslim yang baik, yang Islamnya baik, praktek keislamannya baik, adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Itu memberikan satu pelajaran yang lain, bahwa yang dimaksud oleh hadis ini adalah memang kita menyengajakan menyiapkan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita cari orang-orang yang kita tahu bahwa di sana ada beberapa kelompok manusia atau 1-2 orang yang kekurangan makanan, maka kita menyiapkan makanan yang dibutuhkannya. Sekalipun jumlah atau porsi yang tidak terlalu banyak. Lanjutan hadisnya, wa taqra'us salam ala man arafta, dan engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal. Dan man lam ta'rif, dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Kata para ulama, hadis ini berlaku umum bahwa kepada orang yang kita kenal itu sangat dianjurkan, dan kepada orang yang kita tidak kenal, sekalipun kita tidak tahu apa agama orang tersebut, selama kita tidak tahu persis apa agama orang tersebut dan kita cuma melihat dia sebagai orang yang kita lewati, ya, atau bertemu sapa dengan kita, ya, maka kita menyapanya dengan salam sekalipun tidak kita kenal. Itu yang berikutnya. Nah, teks hadis ini di mana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang sahabat dengan 2 jawaban, yaitu memberi makan dan memberi salam. Tetapi dalam teks hadis yang lain ditemukan Rasulullah menyebut 3 pernyataan. Ada satu tambahannya, dan ini yang mungkin perlu kita sama-sama mengetahuinya, bahwa Rasulullah pernah bersabda dengan teks yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Rasulullah mengatakan, afshu salam wa at'imit ta'am wa sallu wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Beliau mengatakan afshu salam. Kalau lihat tadi yang kita baca di dalam Sahih Bukhari ini, engkau memberi salam. Tapi lafaz yang lain, Rasulullah menggunakan kalimat afshu assalam, tebarkanlah salam, sebar-sebarkanlah salam. Itu memberikan pengertian bahwa memang kita kaum muslimin dianjurkan oleh Nabi SAW untuk rajin, ya, memberi salam. Setiap kita berpapasan dengan orang, maka kita memberi salam, ya. Tapi ya beginilah kita rata-rata
kadang-kadang kita tidak memberi salam, dan sekali lagi kadang-kadang salam kita diganti oleh klakson. Padahal salah satu tanda keislaman seseorang itu baik adalah memberikan salam. Hadis ini, kalimat pertama ini dipahami oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, dengan mempraktekkan satu kebiasaan yang dilakukannya setiap Kamis pagi. Sahabat ini, Abdullah bin Umar, itu setiap Kamis pagi, Bapak Ibu yang sekalian, itu sengaja berdiri di depan pintu gerbang pasar, hanya untuk memberi salam kepada orang yang keluar dan masuk ke pasar. Karena semangatnya untuk menyebarkan salam dan mempraktekkan hadis Nabi. Ini contoh yang baik dari para sahabat, sampai-sampai mengkhususkan satu hari ya untuk menyebarkan salam. Berdiri saja di depan pintu gerbang pasar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Karena beliau memahami hadis tadi ya, afsyus salam. Lanjutan hadisnya, wa'at aimit ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tambahannya yang berbeda dengan hadis kita sekarang adalah sambungannya Rasulullah mengatakan wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian ketika manusia kebanyakannya berada dalam keadaan tidur nyenyak. Dan yang dimaksud adalah salat lail. Apa balasannya? Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Salah satu hikmah ujung kalimatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat, dalam keadaan tenang. Sebab ibu bapak jamaah sekalian, masuk surga itu macam-macam jalannya. Ada yang masuk surga bebas tes, ada yang masuk surga mampir dulu di neraka, ada yang masuk surga dites dulu kemudian masuk neraka. Nah, kemungkinan besar hadis tadi ujungnya mengatakan afsyus tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam keadaan tenang. Bisa jadi yang dimaksud masuk surga tanpa harus ya mampir di dalam neraka. Ini hadis yang pertama yang kita pelajari dan sudah kita baca pekan lalu. Kita pindah ke hadis berikutnya. Ibu bapak, bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu dia. Hendaknya bagian dari iman, hendaknya mencintai untuk saudara sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Haddatsana Musaddad, kalau menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata haddatsana Yahya, kalau menceritakan kepada kami Yahya an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Husain al-Muallim, dari Husain al-Muallim, qala, dia berkata haddatsana Qatadah,
telah menceritakan kepada kami Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata atau dia bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman. Saya lihat terjemahan tadi dulu. Beda lafadznya ya. Beda lafadznya. Tidaklah beriman seseorang. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu, apa yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ini teks hadisnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain ada tambahannya. Kalau di teks yang kita punya semua, teksnya cuma sampai, kita ulang sedikit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya. Tambahannya adalah lijarihi, walijarihi, dan tetangganya. Jadi ada teks yang lain, ya, riwayat tambahan bahwa Nabi tidak berhenti pada kalimat li akhihi, untuk saudaranya, tetapi juga disambung dengan kalimat untuk tetangganya. Jadi ada tambahan, kemungkinan yang lain itu diucapkan oleh Nabi pada kesempatan yang lain, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya dan untuk tetangganya sebagaimana atau apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Penjelasannya oleh para ulama, yang pertama, ya, para ulama kita mengatakan mencintai saudara sesama muslim, ya, itu adalah bagian dari keimanan. Dan tambahan tadi, tetangga, mencintai saudara sesama muslim dan tetangga itu menunjukkan bahwa tetangga memiliki hak yang sangat besar kepada setiap kita kaum muslimin, dan memenuhi hak tetangga, mencintainya, ya, memenuhi hak tetangga itu bagian dari cinta kepada sesama muslim, dan dia bagian daripada keimanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mengambil teks tambahan dan tetangga, kita akan membuat pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering-sering menyebut tetangga? Jawabannya adalah karena tetangga, kalau dia muslim, maka dia memiliki hak yang lebih besar kepada kita. Sebab tetangga itu ada tiga. Tetangga sesama muslim, tetangga muslim dan dia kerabat, ya, tetangga muslim, kerabat tetapi dia non muslim. Adapun tetangga dia muslim dan dia kerabat, maka haknya kepada kita itu sangat besar kepada kita. Dan itu ditunjukkan oleh hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan, Ausani Jibril bil jar hatta adhun annahum sayuwarrith. Saya selalu diberikan wasiat oleh Jibril, kata Rasulullah, untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Saking pentingnya, ya, melihara perbuatan baik kepada tetangga.
Baik, berikutnya kita kembali ke teks aslinya yang ada pada kita. Kalimat Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Kalimat tidak beriman di sini bukan berarti ketika seseorang cintanya kepada saudaranya, kaum muslimin, tidak sepenuh hati, bukan berarti imannya lepas. Tidak. Kalimat la yu'min artinya la yaktamilu imanuhu. Kata para ulama, itu maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Jadi bukan berarti kalau dikatakan tidak beriman, artinya hilang keimanan seorang hamba. Sebab kita sudah jelaskan dalam bab awal dalam kitab kita ini, ya setelah kitab permulaan turunnya wahyu, itu ada hadis tentang iman bercabang-cabang. Jadi iman itu ada fondasinya, ada akarnya, ada cabang-cabangnya. Ya. Nah, makanya salah satu cabang keimanan adalah berbuat baik, ya, mencintai saudara kita kaum muslimin sebagaimana kita mencintai ya diri kita sendiri. Jadi sekali lagi maksud tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Kemudian ulama kita mengatakan faedah berikutnya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maksudnya minal khair. Tidak sempurna, ya kita pakai kalimat ini, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Maksudnya, tanda iman seseorang adalah ketika dia suka, dia cinta kalau kebaikan yang berada pada dirinya itu juga dirasakan kebaikan itu oleh sesamanya kaum muslimin. Ya. Jadi bukan mencintai maksudnya cinta kita kepada anak-anak, cinta kita kepada anak-anak pasti beda lah cinta kita dengan kepada orang lain. Tapi kenapa hadis ini datang seakan-akan harus cinta kita sama dengan cinta kita kepada anak, istri, kepada dengan sesama kaum muslimin? Jawabannya adalah yang dimaksud kecintaan ini adalah kecintaan akan kebaikan. Kalau kita merasa bahagia, kita senang, kita dapatkan rezeki tambahan, kita senang kalau itu juga berada pada saudara-saudara kita. Sebagaimana tanda keimanan ketika kita tidak suka kalau ada orang yang ditimpa bencana, ya, maka kesedihan kita sama dengan kesedihan orang yang ditimpa musibah itu. Kita merasakan, kalau kata orang Makassar itu, pacena itu tinggi. Iya. Apa bahasa Indonesianya? Ya itu kemampuan untuk empatinya itu luar biasa. Itu yang dimaksud dengan mencintai saudara kaum muslimin sebagaimana mencintai diri sendiri. Sebagaimana kita tidak suka kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak baik, itulah juga kita merasakan ya tidak baiknya ketika itu menimpa orang lain. Itu hadis ke-13. Kita baca hadis berikutnya, hadis ke-14, hadis setelah tadi. Bab hubbur rasul minal iman. Bab mencintai Rasulullah bagian dari iman. Nah, di sini sebentar kita akan dapatkan teksnya, akan berbeda maknanya mencintai Rasulullah dengan mencintai sesama kaum muslimin secara umum. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib qala haddatsana Abu Zinad atau Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia berkata, akhbarana Syuaib, telah memberitakan kepada kami Syuaib, qala, dia berkata, haddatsana Abu Zanad, telah menceritakan kepada kami Abu Zanad, anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta, sampai, aku ahabba ilaihi, lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi, daripada orang tuanya dan anak-anaknya." Pelajaran dari hadis ini ada beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah menggunakan kalimat sumpah. Fawalladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa bolehnya seseorang ketika mengucapkan sesuatu itu menggunakan sumpah di awalnya. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, jika seseorang itu menganggap bahwa kalimat ini sangat membutuhkan sumpah. Yang kedua, jika seseorang itu menganggap dengan bersumpah dia lebih meyakinkan. Yang ketiga, jika sumpah itu diminta. Jadi boleh seseorang mengucapkan satu kata, satu kalimat dengan menggunakan sumpah. Terus bagaimana dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita kaum muslimin, umatnya, untuk banyak bersumpah? Jawabannya adalah larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak bersumpah adalah larangan kepada mereka yang terbiasa bersumpah untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Dan itu disebutkan bahwa ciri orang yang suka bersumpah, ciri orang yang suka berdusta, itu suka bersumpah. Jadi sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Padahal kalimat-kalimat yang diucapkannya itu tidak membutuhkan sumpah. Kalimat yang diucapkannya tidak dimintai dia tidak dimintai untuk bersumpah. Kalimat yang dibutuhkannya tidak membutuhkan penegasan dengan bentuk sumpah. Jadi kalau tidak dibutuhkan, tidak diminta, dan kalimat yang akan kita ucapkan tidak membutuhkan penegasan, ya, maka sebaiknya tidak bersumpah. Ya, tidak bersumpah. Ini penjual-jual di pasar kadang-kadang bersumpah, dan itu sumpah yang dilarang. Sebab dia tidak diminta untuk bersumpah. Kalimat-kalimatnya ya tidak membutuhkan sumpah. Dan semua itu diucapkan, sumpah itu diucapkannya hanya karena ya dia ingin dipercaya bahwa dia jujur dalam dagangannya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersumpah. Apakah dibutuhkan? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa butuh untuk mengucapkan sumpah untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa kalimat yang diucapkannya ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, itu menunjukkan bahwa kalimat yang akan diceritakannya itu sangat penting untuk
diperhatikan. Dia membutuhkan perhatian yang sangat lebih. Ya. Olehnya itu, pelajaran yang kedua, maka kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW ini sangat penting untuk selalu diperhatikan oleh kaum muslimin. Di mana Nabi SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saya sebagai lebih daripada cintanya kepada orang tuanya dan kepada anak-anaknya. Berbeda dengan hadis tentang cinta kepada sesama kaum muslimin. Rasulullah tidak menggunakan kalimat sumpah. Ya. Rasulullah tidak menggunakan kalimat sumpah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan agama kita secara khusus dan pembawa agama ini yaitu Rasulullah SAW. Maka cinta kita itu harus sangat besar kepada Rasulullah daripada kecintaan kita bahkan kepada orang tua, pada anak, apalagi kepada diri sendiri. Pelajaran berikutnya, kalau cinta kepada sesama muslim, yang dimaksud adalah kecintaan akan kebaikan yang kita dapatkan, kita cinta kalau itu juga berada pada saudara-saudara kita. Adapun kecintaan kepada Nabi SAW, ini bentuknya cinta yang berhubungan dengan teologis. Ya, berhubungan dengan keimanan, dengan akidah. Ya. Maka kecintaan kita kepada sesama kaum muslimin itu berbeda kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tambahan, Bapak Ibu jamaah sekalian, 2 hari yang lalu saya melihat satu video bahwa ada seorang Kristen Ortodoks. Dia mengatakan bahwa saya ini jelas bukan seorang Muslim. Tapi saya mendapati bahwa agama Islam itu penganutnya adalah penganut yang luar biasa. Ya. Penganut yang sangat mengerti makna toleransi. Ini ada kalimatnya yang ajaib, Bapak Ibu jamaah sekalian. Orang Islam itu, kata dia, saya lupa namanya, nanti saya cekkan kembali. Dia mengatakan bahwa orang Islam itu sangat mengerti makna toleransi. Berbeda dengan agama saya. Saya sebagai orang Kristen, kalau saya berjalan di tengah jalan, lalu saya menulis memakai baju kaos yang tulisannya di situ Yesus adalah gay, itu tidak akan ada yang marah. Tidak ada yang marah. Adapun orang Islam, jangan coba-coba kalian menulis sesuatu yang menghina agama mereka, menghina nabi mereka. Karena mereka sangat mencintai nabi mereka. Mereka mau mati hanya karena kecintaan mereka kepada nabi mereka. Dan itu adalah hakikat toleransi. Itu adalah hakikat toleransi. Kenapa? Perlu dipahami bahwa toleransi itu bukan pada setiap hal. Kalau toleransi itu berada pada setiap hal, maka itu sesuatu yang konyol, bukan toleransi namanya. Dan itu adalah keistimewaan orang Islam, di mana mereka sangat cinta kepada nabinya dan bahkan mereka mau mati gara-gara nabinya. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak beriman. Jadi bukan maknanya tidak sempurna. Memang betul-betul tidak beriman seorang hamba dari kaum muslimin jika kecintaannya kepada Nabi masih dikalahkan oleh kecintaannya kepada keluarganya, anak dan orang tuanya. Itu hadisnya. Kita pindah ke hadis berikutnya. Ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit saja, nanti kita tanya jawab. Hadis berikutnya di hadis ke-16, hadis ke-15 kepada Ibu, ya. Bab halawatul iman, bab manisnya keimanan. Sebelum kita baca hadisnya,
perlu kita jelaskan ketika Imam Bukhari menyebut bab halawatul iman, bab manisnya iman, para ulama menjelaskan kecerdasan Imam Bukhari membuat satu bab namanya bab halawatul iman karena sesuai dengan teks hadis yang akan ditempatkan. Kata para ulama kita, ketika bab ini disebut manisnya iman, itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa iman itu punya rasa. Iman itu punya rasa, yaitu manis. Iman itu punya rasa. Jadi seseorang yang keimanannya kepada Allah, ya, atas dasar pengetahuan yang baik itu besar, maka dia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kata para ulama sekali lagi bahwa keimanan memiliki rasa. Berdasarkan hadis, kita baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugzafa fin nar. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Musanna. Qala dia berkata haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Qala dia berkata haddatsana Ayyub an Abi Qilabah. Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abi Qilabah an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala, bahwa Rasulullah bersabda, salatun, ada 3 hal, man kunna fihi, siapa yang berada di dalamnya, kalau 3 perkara di situ ya. Sebaiknya terjemahannya 3 hal. Kalau kita menggunakan 3 perkara, kalimatnya kurang apa ya, perlu dirubah lah ya Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa diganti sedikit 3 perkara menjadi 3 hal. Kalau 3 perkara ya seperti nanti kasusnya yang diceritakan oleh mubalik kita, kiai kita dulu, bahwa kalimat perkara ini mengundang istilahnya bias dia. Pernah ada katanya orang Cina mau masuk Islam, ketika dia bertanya kepada Pak Kiai, saya mau masuk Islam, lalu Pak Kiainya bilang boleh, dan dalam Islam ada 5 perkara. Bilangnya orang Cina itu, saya tidak jadi masuk Islam lah. Dalam Islam, kita masuk Islam ada 5 perkara. Hayya katanya. 1 perkara saja bayar berapa, ini ada 5 perkara. Kan? Ya itu sekedar tambahan. Jadi sebaiknya terjemahannya menjadi 3 hal. Ada 3 hal, man kunna fihi, barang siapa yang berada di dalamnya, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada ya keduanya, daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a li akhihi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai orang lain
dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha, dan dia benci, tidak suka, an ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrahu, sebagaimana dia benci dan tidak mau, ayuk zafa finnar, untuk dicampakkan ke dalam neraka. Beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam hadis ini. Yang pertama, salasun, ada 3 hal. Perlu kita pahami, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah menyebut angka-angka tertentu itu bukan pembatasan. Jadi disebutnya ada tiga tanda, ada 3 hal, ada 4 ciri-ciri dan seterusnya. Itu bukan pembatasan bahwa memang cuma 3 saja. Melainkan disebutnya angka-angka seperti ini, kata para ulama, yang pertama ya maksudnya adalah untuk memudahkan bagi kaum muslimin untuk memahaminya dan menghafalnya, bahwa ada 3, ada 4, ada sekian. Jadi bukan pembatasan bahwa cuma 3 hal yang membuat orang bisa merasakan manisnya keimanan. Ya. Yang kedua, disebutkannya angka-angka seperti ini untuk memudahkan menceritakan kepada para sahabat secara singkat. Ya, karena akan dijelaskan nanti pada penjelasan-penjelasan yang lain ketika Rasulullah bertemu. Ya. Salah satu buktinya, kata para ulama, bahwa menyebutkan angka-angka seperti ini bukanlah bentuk pembatasan, adalah penyebutan ciri orang munafik misalnya. Kalau kita mendapatkan hadis, ada 3 ciri orang munafik. Tahu-tahu dalam hadis yang lain kita dapati ada 4 ciri orang munafik. Ya dah? Nah, itu penyebutan angka-angka itu sama sekali bukan pembatasan, tetapi ingin mengajarkan kepada kita bahwa angka-angka itu untuk mudah kita pahami. Karena ciri orang munafik itu bukan 3, bukan 4. Lebih dari 27. Bahkan saya pernah membaca ada yang mengumpulkan ciri orang munafik sekitar 50 melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran pertama, bahwa penyebutan angka bukan pembatasan. Pelajaran yang kedua, bahwa siapa saja yang melakukan 3 hal ini, ya, secara utuh, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya keimanan itu. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan itu mutlak. Mutlak. Ya. Yang kedua, hendaklah dia mencintai orang lain, saudaranya sesama muslim, cintanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis-hadis yang telah lewat tadi telah menjelaskan sedikit makna daripada kalimat kedua ini. Hendaklah seseorang yang ingin mendapatkan manisnya iman mencintai saudaranya, mencintai orang lain, cintanya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah menggunakan illa lillah, cintanya hendaknya karena Allah? Karena semua bentuk kecintaan yang dasarnya, landasannya bukan karena Allah, itu akan cepat pudar. Itu akan cepat pudar. Orang saling mencintai karena seprofesi, itu cintanya akan pudar, ya, ketika profesi itu salah satu di antara keduanya berubah. Ya. Orang kalau saling mencintai karena hobi yang sama, itu akan pudar ketika hobi salah satu di antara kedua orang yang mencintai ini itu beralih kecintaannya kepada hobi yang lain. Begitu seterusnya. Ya. Kalau ada orang saling mencintai karena sama-sama hobi makan bakso, itu akan mudah pudar.
begitu yang satunya pindah ke makanan yang lain, maka cintanya akan pudar. Tetapi kalau cinta itu dilandasi karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan langgeng. Ya, bahkan sekalipun jaraknya jauh, ya, bahkan dia tidak pernah ketemu dengan orang itu, maka cintanya akan langgeng karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini sangat penting, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan merasakan manisnya keimanan jika dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci, dia tidak suka, dia tidak mau untuk dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya, orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan apabila dia selalu berusaha menahan dirinya, bersabar setelah hijrahnya dia dari keburukan kepada kebaikan, untuk tidak lagi kembali kepada keburukan masa lalu. Jadi orang yang sudah istilah orang sekarang sudah hijrah, dia hanya akan mendapatkan manisnya hijrah itu secara hakiki kalau dia bersabar, tetap menuntut ilmu, mempelajari agama ini dengan baik, dan dia berusaha untuk tidak lagi terjun dan kembali kepada keburukan-keburukan masa lalunya. Nah, itulah yang akan mendapatkan manisnya keimanan. Sebab ada orang di antara kaum muslimin, dan ini sangat berbahaya, ya saudara sekalian, dia awalnya buruk, ya istilahnya nakal lah begitu, kemudian dia berhijrah setelah ikut beberapa pengajian, ya, ikut di beberapa seminar, dia menjadi orang yang baik, dulu tidak pakai jilbab, kemudian berjilbab, dia hanya akan mendapatkan hakikat manisnya keimanan berhijrah itu jika dia berusaha untuk tidak kembali. Apa yang berbahaya dari keadaan orang yang kembali kepada kekufuran, kepada keburukannya, dalam satu ayat, dan ini perlu kita perhatikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kemudian dia beriman, kemudian dia murtad, kemudian dia beriman lagi, kemudian dia murtad lagi, lalu kemudian bertambah kekufurannya, maka orang-orang seperti ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penjelasan, ya, ulama tentang ayat ini mengatakan, ya, dan ini yang perlu kita stressing, untuk kita berhati-hati untuk selalu menjaga keimanan kita, bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang dulunya buruk, lalu dia kemudian berhijrah, dia menjadi baik, lalu dia balik lagi kepada keburukannya, lalu dia kembali kepada kebaikan, lalu dia sampai pada titik kembali lagi, maka orang ini dikhawatirkan tidak akan diterima taubatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini kata para ulama secara psikologis sangat berbahaya, adalah kalau ada orang dulunya buruk, kemudian dia baik, menjadi baik, lalu dia buruk kembali, itu hampir-hampir kita bisa mengatakan untuknya bahwa dia sangat sulit diharapkan untuk bisa bertobat lagi. Sulit sekali. Dan itu bisa kita lihat. Tapi mudah-mudahan masih ada harapan selama manusia masih bernapas. Apa itu? Ada apa saya sebut? Ada di antara kalangan artis yang kasihan sekali hidupnya, Bu. Ibu jamaah sekalian. Dia buruk, kemudian dia hijrah, ya, bahkan semua orang kemudian senang sekali mendoakannya semoga istiqomah. Lalu dia ternyata tidak sabar, ya, dia tidak tahan dengan keimanannya, mungkin dia tidak dapat job yang banyak lagi, akhirnya dia kembali lagi, ya, dia miskin, ya,
hanya untuk mencari makan, dia akhirnya kembali lagi kepada keburukannya. Orang seperti ini, kata para ulama, ya membalik-balik itu sudah dulu mengatakan bahwa orang seperti ini, ya sulit sekali untuk dia bisa hijrah kepada kebaikan lagi. Sulit sekali, sekalipun tetap ada harapan dia menjadi baik kembali. Maka dari sini, Bapak, Ibu jamaah sekalian, ujung hadis ini sangat penting bahwa seseorang hanya akan mendapatkan manisnya keimanan jika dia bersabar. Ya, dia benci dan dia bersabar untuk tidak kembali kepada keburukannya masa lalu, ya, sebagaimana dia tidak mau dan dia tidak suka, bahkan dia benci, menghindar untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini beberapa penjelasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ya pagi yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang perlu untuk kita selalu ulang-ulang sekarang, ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku selalu meminta kepadamu petunjuk-petunjukmu, ketakwaan darimu, wal-afafa, kemampuan menjaga kehormatan, wal-ghina, dan selalu merasa cukup dari apa yang engkau bagikan kepada kami. Dan doa yang kedua yang sangat penting, yang selalu kita mendengarkan, yang selalu diajarkan oleh orang tua kita lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allah selalu minta kepadamu untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan Nabi meminta doa seperti itu, maka kita lebih layak untuk berdoa dengan doa seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, demikian penyampaian materi yang sangat menarik oleh Al-Ustadz. Selanjutnya mungkin kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk menyalakan mikrofon serta kamera atau bertanya di room chat. Baik, kami persilahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat Pak. Ustaz, izin juga sedikit bertanya Ustaz pada ini masalah umum sebenarnya Ustaz. Ya, saya izin ya, Adek Fahmi. Ya, Pak. Ya, ini tentang ini Ustaz, bertetangga, apalagi kan adat bertetangga ya. Apalagi kita ini kalau tinggal di kompleks itu Ustaz, rumit masalahnya. Ada yang betul, punya rumah di situ tapi disewakan misalnya. Mana lagi kan juga kadang masalah parkir ya Ustaz, dengan berbagai orang latar belakang yang berbeda ya Ustaz. Kadang kita mencoba untuk ya berbuat baik kan, tetapi kan sesuai dengan yang seperti Ustaz sampaikan tadi, kita mencoba untuk membangun silaturahmi dengan mereka, tetapi kan kadang juga kan tidak sesuai harapan ya Ustaz, memang karena kan latar pendidikan, latar mungkin budaya dan sebagainya yang berbeda, sehingga di dalam berinteraksi ada saja sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak sesuai juga dengan keinginan kita ya, atau keinginan pada umumnya ya orang yang tinggal di situ. Ini saja Ustaz, mungkin bagaimana ini menghadapi agar kita bisa, ya kita kan mau menjalankan ajaran agamanya sesuai tuntutan Nabi, tetapi kan kadang juga dibatasi dengan masalah yang begitu rumit. Apatah lagi ini kan imam kita ini juga Ustaz masih terus hijrah mencoba untuk belajar ya sebaik-baiknya. Dan ini adalah tantangan.
Mungkin tips-tipsnya saja Ustaz, bagaimana kita menjalani hidup bertetangga yang baik, walaupun mungkin ya respon tetangga tidak seperti yang yang diharapkan, tapi kan kita harus tetap mencoba untuk berbuat baik. Ya, izin Ustaz pencerahan. Ya, baik. Syukran. Yang pertama, sebagai tambahan saja, perlu kita pahami definisi tetangga, al-jar. Kebanyakan kita memahami tetangga itu yang rumahnya berdekatan dengan kita, ya Pak ya. Tetapi dalam definisi Islam, ya, dalam hukum fikih kita, tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita dan kita mengenal orang itu. Paling minimal kita pernah bertemu dengan orang itu. Ya. Sedangkan orang yang sekalipun rumahnya bersebelahan dengan kita, tapi kita tidak pernah ketemu dengan orang itu, ya, tidak pernah apalagi berkenalan dengan orang itu, maka dia bukan tetangga kita. Dia bisa jadi tetangga tapi tetangga kompleks. Karena begini Pak, model rumah kita itu ada yang temboknya berbelakangan, ya Pak ya. Ya, tapi tembok kadang dibagi dua Ustaz. Iya, tembok belakangan. Tapi tetangga kita ini, ya, kalau istilah kita tetangga, tapi tetangga yang dia berada di kompleks lain. Dia berada di kompleks lain. Jadi dia bukan tetangga kita. Dia tetangga kompleks namanya. Nah, apa efeknya mengetahui ini? Kalau kita bisa pahami apa yang dimaksud definisi tetangga itu, maka di situ kita bisa bertindak. Bagaimana kita melakukan memenuhi hak-hak tetangga itu. Itu sekedar tambahan saja. Alhasil secara umum hidup bertetangga itu sangat penting untuk kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dan sangat dipahami oleh orang tua kita dulu. Bahkan orang tua kita dulu memahami hadis-hadis Nabi dengan menggunakan kalimat nasihat berikut ini. Saya sangat ingat orang-orang tua dulu mengatakan, nak, kalau ada apa-apamu, ada makananmu lebih, bagikan kepada tetanggamu, nak. Jangan kepada mama, jangan kepada orang tuamu, karena orang tuamu jauh. Kenapa tetanggamu lebih harus kau dahulukan, nak? Karena kalau ada apa-apa, ya, terjadi pada dirimu, rumahmu, itu yang pertama kali menolong kamu adalah tetanggamu, bukan saudaramu yang jauh tinggal dari sisimu. Nah, jadi itu nasihat yang sangat penting yang berhubungan dengan pentingnya kita berinteraksi yang baik dengan tetangga kita. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa memang dalam setiap interaksi itu ada saja yang bukan cuma ada saja, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, harapan kita beda dengan kenyataan. Tetapi mari kita mendengarkan hadis Nabi ini, ya Bapak Ibu, jemaah sekalian. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa li'annahum la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang mau bergaul dengan sesamanya kaum muslimin dan dia bisa bersabar dengan keburukan saudara-saudaranya. Itu jauh lebih baik daripada orang Islam, orang beriman yang tidak mau berinteraksi dengan saudara-saudaranya karena tidak mau ya disakiti oleh tetangganya. Dia tidak sanggup, atau istilahnya dia terlalu baper ya menghadapi saudara-saudaranya itu. Dia mempunyai prinsip daripada saya menyakiti, lebih bagus saya tidak bergaul supaya saya tidak disakiti dan menyakiti. Ini hal yang perlu kita pahami, bahwa dalam setiap interaksi itu pasti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Karena hati kita dan kepala kita itu berbeda-beda.
Jangankan tetangga kita yang orang lain. Anak-anak kita ada 5, 4, lebih dari 2. Ya, itu sama-sama anak kita dikasih makan dengan makanan yang sama, minuman yang sama, alhamdulillah dengan jalur yang halal yang sama, tapi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika kita bergaul dengan tetangga kita, ya kita berusaha menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana misalnya dalam hadisnya, orang yang paling baik di antara kalian adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhiratnya, maka fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Jadi kita penuhi hak-haknya. Kalau kita bergaul nanti, ya ada hal-hal yang dia merusak kita, mengganggu kita, ya apa boleh buat. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik. Tapi kadang-kadang ya namanya perasaan beda-beda Pak dalam kita menyikapi setiap interaksi dengan sesama kita. Ya, maka kita banyak-banyak berdoa saja, mudah-mudahan ya kalau itu tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi kalau dia menyelisihi ajaran agama, ya kita doakan dia untuk bisa lebih baik, dan kita carikan jalan, mudah-mudahan dia bisa ikut-ikut pengajian, ada orang yang lebih dituakan, kita bisa memberikan dia pencerahan-pencerahan. Ya. Jadi perlu sabar-sabar memang Pak. Ya, hidup bertetangga itu perlu sabar-sabar. Iya Pak, iya. Iya, Iya Pak. Apa boleh buat? Iya. Baik. Syukur Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Puput. Bismillah Ustadz, mohon izin bertanya, apakah termasuk salah satu kecintaan kepada Rasulullah ketika saya memutuskan untuk tidak ikut serta acara Maulid Nabi yang diselenggarakan warga kompleks, sehingga saya dijauhi, karena saya meyakini acara tersebut tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Baik. Sebagai seorang Muslim, ya kita diajarkan untuk bisa berlaku wasatiyah. Kalau bahasa modernnya itu moderat, ya. Bersikap pertengahan. Nah, salah satu sikap pertengahan dalam menyikapi satu perbuatan adalah ketika satu perbuatan yang kita yakini bahwa ini tidak punya landasan, tetapi pihak lain meyakini bahwa itu ada landasannya, maka sikap tengahnya adalah lakukan apa yang Anda yakini, ya, dan jangan berusaha untuk mengganggu apa yang diyakini oleh saudara kita. Apalagi kalau dia hal-hal yang masih bisa kita carikan komprominya. Untuk satu perbuatan seperti perayaan-perayaan tertentu, seperti yang disebutkan tadi, kalau kita tidak merayakan, tapi kita tidak merayakannya, tidak melakukan ritual-ritual tertentu yang memang kita yakini bahwa itu tidak ada landasannya, itu sama sekali tidak mengganggu bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengganggu. Ya. Yang kedua, yang ini mungkin bisa agak lebih dekat, bahwa berbicara tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, khususnya kepada Rasulullah, coba kita dengarkan ayat ini. Surah Al-Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah ya petunjuk-petunjuk. Maka bisa kita dapati dari ayat ini, dan nanti dalam beberapa hadis kita akan dapatkan kesimpulan bahwa salah satu bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti petunjuk-petunjuknya. Yang lainnya adalah seperti yang kita lakukan sekarang.
salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi adalah mempelajari ya ajaran-ajarannya, mempelajari kisah hidupnya, mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari ya tuntunan-tuntunannya. Itu adalah bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ya karena kita meyakini sesuatu yang tidak diyakini orang lain, yang saudara kita itu tidak berlaku fair kepada kita, tidak moderat kepada kita. Dia meminta kita untuk berlaku moderat, tapi pada saat yang sama dia justru lebih ekstrim. Dia memusuhi kita, padahal kita melakukan sesuatu yang kita yakini, dan kita tidak melarang dia untuk melakukan apa yang dia yakini. Yang ketiga, saran saya, ya, sekaligus berita gembira kepada Adinda, kalau dibenci oleh saudara-saudara kita, itu memang resiko. Itu memang resiko. Bahwa tidak pernah ada orang di muka bumi ini hidup, ya, dalam catatan sejarah kehidupan di dunia ini, belum pernah ada satu manusia pun lahir di muka bumi ini, sampai dia mati, semua orang cinta kepadanya. Tidak ada. Nabi SAW, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, ya, itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat masih ada orang yang membenci beliau. Ya, sampai sekarang banyak yang benci, sampai hari kiamat akan ada orang yang membenci beliau. Ya. Yang sebenarnya bukan membenci Rasulnya, bukan membenci Nabi, dia membenci ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya, kalau ada orang yang benci kita, santai saja, santai saja. Ya, selama bukan Allah yang membenci kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Adinda, ya, atau saudara sekalian, baca doa ini sering-sering, ucapkan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, doa yang berhubungan dengan cinta. Kalau kita sering baca doa ini dan kita pahami artinya dan maknanya, kita akan tenang dan kita akan rasakan manisnya iman. Apa itu? Coba dengarkan baik-baik, pelan-pelan. Bisa nanti dicari di Google itu teks hadisnya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalil ladzi yuballighuni ila hubbik. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka hubbak, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencinta kepada amalan-amalan yang membawaku kepada kecintaanmu. Di poin yang kedua sangat penting, ya. Coba kita ulang sedikit. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Poin ini sangat penting. Ya Allah, aku memohon cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Artinya apa? Kalau ada orang yang membenci kita, mudah-mudahan yang membenci kita itu bukan bencinya karena Allah. Maka kita berharap sekalipun sedikit orang yang mencintai kita, yang kita lihat, yang kita dengar bahwa dia cinta kita, selama itu yang mencintai kita adalah orang-orang yang mencintai Allah, itu sudah cukup. Ya. Kita akan merasa tenang, aman, karena yang mencintai kita adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir, yang perlu kita pahami ketika kita memahami doa Nabi SAW ini, itu mengajarkan kepada kita bahwa baik buruknya seseorang bukan dilihat dari jumlah orang yang mencintainya. Bukan banyak sedikitnya orang yang ngefans sama dia. Bukan. Karena Ronaldo banyak yang ngefans sama dia. Artis-artis banyak yang ngefans sama dia. Tapi perhatikan baik-baik. Siapa yang ngefans kepada orang-orang seperti itu? Orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Tapi perhatikan siapa yang golongan orang-orang yang mencintai para ustadz, para ulama. Siapa yang mencintai mereka? Orang-orang yang
belajar agama ini. Maka kita tidak perlu berkecil hati. Kalau kita dikucilkan, kita dibenci gara-gara kita meyakini sesuatu yang memang ada dasarnya. Santai saja, boleh saja. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ada tayangannya. Doa ini Bapak Ibu jamaah sekalian perlu selalu kita ulang-ulang kalau kita sholat, ya, dalam sujud kita, ya, doa kita ucapkan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, dan doa ini juga dalam sholat kita atau setelah sholat kita minta kepada Allah untuk selalu Allah mencintai kita. Nanti insya Allah kita akan sampai pada hadis dalam Sahih Bukhari tentang hadis efek baik ketika Allah sudah mencintai seorang hamba. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, syukran Baik, Ustaz silakan. atas. Ya, bisa satu lagi, ya, 5 Iya. menit. Iya, Ustaz, saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya keimanan seseorang itu dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, sepanjang dalam hal kebaikan. Dan juga saudara yang dimaksud di sini itu tidak terbatas hanya saudara kandung, tetapi lebih luas lagi seperti saudara sesama manusia atau saudara seiman. Nah, Ustaz, kembali lagi ke hakikatnya bahwa ketika manusia berlebihan mencintai manusia itu kadang membuat manusia itu lalai. Semisal ketika sesama manusia yang awalnya saling tegur sapa, tapi ketika terjadi perselisihan maka hilang sudah hubungan silaturahimnya. Ya Ustaz, terkait hal tersebut, bagaimana kiat-kiat agar rasa mencintai antar sesama seorang muslim ini dapat menjadi lebih kuat atau lebih kokoh, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah. Kiat-kiatnya, yang pertama sudah kita sebutkan tadi dalam hadis. Di ujungnya tadi, wa an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kiat pertama, kalau mau mendapatkan manisnya keimanan sekaligus memperkokoh persaudaraan adalah kita itu mencintai, landasannya adalah landasan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ya, hendaknya dalam setiap interaksi itu kita ingin menunjukkan rasa cinta kita, sayang kita kepada saudara kita, itu jangan berlebihan. Semua kita paham sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Tapi mari kita perhatikan sebuah hadis yang ternyata alhamdulillah selama ini saya mengira teks kalimat ini bukan hadis. Saya kira karena saya sering membacanya dalam buku-buku syair. Ternyata setelah saya cek-cek beberapa waktu yang lalu, ternyata dia hadis. Ini adalah wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW setelah pulang dari langit melaksanakan Mi'raj. Kita dengarkan wasiat Jibril. Beliau mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta wa innaka mufarikum bih. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta wa innaka mulaqin bih." Wahai Muhammad, cintailah siapa saja ingin kau cintai di muka bumi. Tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, lakukan apa saja yang ingin kau lakukan, tapi engkau harus ingat, suatu saat engkau akan mati. Kemudian hadis ini, wasiat Jibril, itu disebutkan dalam syair sebagai bentuk nasihat. Kita dengarkan syairnya. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wabghid baghidaka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ini syair. Syair itu mengatakan, cintailah siapa saja yang ingin kau cintai di muka bumi ini, namun hendaknya cintamu itu sekedarnya saja, karena boleh jadi orang yang paling kau cintai itu justru akan menjadi musuhmu di kemudian hari. Bencilah siapa saja yang ingin kau benci di muka bumi ini, tapi hendaknya sekedarnya saja, karena boleh jadi orang yang paling kau benci justru akan menjadi kekasihmu di kemudian hari. Saya ingin mengambil potongan terakhir. Bencilah
siapa saja yang ingin kau benci, tapi hendaknya sekedarnya saja. Karena boleh jadi orang yang paling kau benci, sekalipun tidak jadi kekasih, paling minimal boleh jadi dialah orang yang pertama kali menolong engkau di kemudian hari. Dan itu banyak kenyataan. Fakta di lapangan, banyak orang yang itu yang paling dibenci, justru itu yang membawa kebaikan untuknya. Saya biasa nonton sinetron, saya perhatikan kalau ada ya sinetron itu ada orang ya kisah bawang putih bawang merah lah, atau kisah apalah yang paling dibenci sama mamanya, justru itu yang kemudian ya di kemudian hari justru menolong dia. Ada sinetron saya biasa nonton di Indosiar itu yang menangis-menangis itu ya, yang menangis-menangis itu. Dia benci sekali menantunya karena miskin. Ya di lain pihak dia cinta sekali sama anaknya yang punya menantu apa suaminya kaya raya. Tahu-tahu di ujung hari orang yang paling dia benci ya justru yang menolong dia ketika dia ya berada dalam keadaan yang sangat genting, membutuhkan bantuan darah kah, bantuan donor apalah segala macam, justru yang membantunya adalah orang yang paling dia benci. Akhirnya di ujung ayatnya jadi bilang maafkan aku nak. Jadi kesimpulannya jangan berlebihan. Cinta saja. Ya, benci saja tapi jangan berlebihan karena dia bisa berbalik 180 derajat karena hati itu berbolak-balik. Saya kira itu Adinda ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita sekalian. Ya, Baik. syukron Ustaz Saya kira atas demikian. penjelasannya. Baik. Selanjutnya kepada hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Sudah ya? Cukup ya? Ada pertanyaan enggak? Mungkin terakhir Ustaz saya ingin bertanya. Oh, baik. Ya. Bisa. Ya, terima kasih Ustaz sebelumnya. Tadi kan Ustaz telah menjelaskan bahwa Terpotong-potong di suara tadi. mencintai untuk saudara sebagaimana mencintai diri sendiri, Ustaz. Nah, di sini saya ingin bertanya. Ya. Oh, ya. Diulang lagi. Saya lanjut nih. Saya ingin bertanya. Ya, tadi Ustadz sudah menjelaskan dengan sangat baik terkait mencintai untuk saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri, Ustadz. Nah, di sini saya ingin masuk ke keluarga, Ustadz, karena merupakan saudara terdekat dan menurut saya merupakan saudara paling penting, Ustadz. Nah, di sini ada dua hal, Ustadz. Pertama, bagaimana ketika ada keluarga, Ustadz, yang di belakang kita, Ustadz, menjelek-jelekan kita, Ustadz, dalam hal ini menyebarkan hal yang tidak baik tentang kita, Ustadz. Itu bagaimana cara kita untuk menjadi ikhlas dan memaafkannya, Ustadz. Kemudian itu, Ustadz, yang kedua terkait saudara kandung, Ustadz. Nah, di sini saya sebagai seorang kakak, Ustadz, memiliki seorang adik, Ustadz. Nah, di sini apakah di dalam Islam itu ada Islam mengatur cara kita bersikap atau memberikan amalan-amalan ketika kita menjadi seorang kakak untuk menjadi adik kakak yang baik, Ustadz, untuk adik kita, Ustadz. Mungkin itu saja dari saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Saya carikan hadis yang berkenaan dengan bagaimana kita tetap berlaku baik kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Ya. Saya ingat satu teks hadis, tapi nanti secara lengkap saya carikan lagi. Saya masih ingat potongannya bahwa salah satu tanda kebaikan seorang hamba dan tanda keimanannya yang sangat kuat adalah antuhsina man asa'at. Engkau tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Dan itu tentu sulit. Sulit sekali. Itu tidak dilakukan kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Saya kasih contoh satu. Dulu disebutkan ada ulama yang dicaci maki. Bukan cuma dicerita jelek di belakang. Ini betul-betul langsung dicaci maki di hadapannya, di tengah orang banyak, di pasar. Di ulama ini dicaci maki, difitnah, segala macam di hadapan orang banyak. Apa yang terjadi? Ulama itu diam-diam saja, tapi kemudian di malam harinya setelah salat Isya, ulama yang habis dicaci maki ini
datang ke rumah orang yang mencaci makinya di pagi hari tadi sambil membawa hadiah. Disebutkan dalam kisah itu, ya. Ulama ini mengetuk pintu, lalu seperti kebiasaan orang-orang, kalau ada yang mengetuk pintu kan kita bertanya dari dalam, siapa? Maka ulama ini mengatakan saya, ya. Maka disebutkan bahwa orang itu merasa khawatir, jangan-jangan orang yang saya caci maki tadi ini dan dia seorang ulama mau balas dendam. Tapi minta dibukakan pintu, ya dibukalah. Tahu-taunya ulama ini bawa hadiah, lalu dia bilang kepada orang yang mencaci makinya itu mengatakan, terima kasih atas caci makian Anda tadi pagi, fitnahan Anda dan seterusnya. Kalau itu benar, maka Anda telah menyelamatkan saya dari perbuatan dosa yang saya bisa ya terus-menerus melakukannya. Tapi kalau salah, semoga Allah memaafkan saya dan engkau. Itu perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Ya. Salah satu cara untuk bisa berjiwa besar adalah kita mendengarkan kalimat ini. Orang besar tidak akan sakit kecuali dipukul oleh orang besar. Kalau kita dicaci maki, diejek oleh anak kecil, jangan dilayani, biarkan saja. Karena kalau Anda melayaninya dan marah karenanya, apalagi memukulnya, ya ajak berantem sama anak kecil, itu berarti Anda orang kecil. Ya. Saya hanya akan marah dan tersinggung kalau yang mencaci maki saya itu memfitnah saya adalah presiden. Kenapa? Ya kalau saya dicaci maki oleh presiden berarti dia cuma satu tingkat di bawah, ya di bawahnya. Ya. Orang besar hanya akan sakit dipukul oleh orang besar. Tapi ini Ustaz, nah cerita di belakang Ustaz, dia menjelek-jelekkan saya di belakang. Bersabarlah, bahwa ketika Anda diceritakan ya keburukan Anda di belakang, itu artinya Anda berada di depan. Orang itu tidak akan menceritakan Anda di belakang Anda, itu karena Anda berada di depan dia. Jadi santai saja. Nah, yang ketiga berhubungan dengan agama kita, itu tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berjiwa besar ketika kita difitnah, dia apa segala macam cerita buruk oleh apalagi masih kerabat kita, ya kita tidak perlu merasa tersinggung, sekalipun tentu sebagai manusia biasa ada hal-hal yang sedikit merasa sakit hati kita, maka kita dianjurkan oleh Nabi kita SAW untuk banyak-banyak berdoa. Kebaikan untuk orang itu dan kebaikan untuk kita bisa bersabar dengan hal-hal seperti itu. Dan jangan terlalu sibuk mencari klarifikasi. Orang benar itu tidak perlu sibuk untuk mencari ya dalil bahwa dia orang yang benar. Ya, dalam hukum fikih ya orang yang tertuduh itu tidak diwajibkan mencari bukti. Yang menuduh itulah yang harus sibuk mencari bukti. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan hal-hal buruk, lalu dia cerita buruk, jangan berusaha untuk ya terlalu baper lalu mencari cara untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak melakukan itu dan itu. Ya, lakukan saja yang terbaik. Mudah-mudahan itu bisa selesai dengan baik. Terutama mendoakannya saja, mendoakan. Dan salah satu doa yang paling baik, Adinda, ya, saya diajarkan oleh orang tua saya dulu. Kalau ada orang yang berlaku buruk sama kamu, ya, ini orang-orang tua saya dulu, guru-guru pernah ajar saya. Saya masih ingat ajaran ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nasihatnya sekali lagi bilang begini. Kalau ada yang berbuat buruk kepadamu, yang mencelamu, memusuhimu, berdoalah kepada Allah, semoga suatu saat orang itu butuh bantuan dan tidak ada yang bisa membantunya kecuali Anda. Pasti nanti suatu saat kalau dia butuh bantuan dan tidak ada yang bisa membantunya kecuali Anda dan Anda membantunya, itu dia akan malu sekali di situ. Itu saja. Ya, istilahnya orang Makassar itu kita bisa pacidak dia. Nah, sekarang kau dulu selalu caci maki saya bantu Anda. Ya, saya bantu segala macam, dia akan malu sendiri.
Ya, sekalipun ada model juga orang mengkuras siri. Ya, apa boleh buat? Ya, saya kira itu Adinda ya. Kayaknya ada tadi pertanyaan yang kedua. Iya Ustadz, Itu cukup. pertanyaan kedua saya tadi itu tentang Kiat-kiat jadi kakak ya. iya Ustadz. Baik. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini khusus tentang kakak kepada adik-adik perempuannya secara khusus dalam beberapa teks hadis yang sedikit berbeda. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, maka ketiga anak lalu dipeliharanya dengan baik, maka ketiga anak perempuan itu akan menjadi tameng untuk dia dari api neraka. Ternyata ada teks yang lain mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 saudara perempuan, lalu dia memeliharanya dengan baik, merawatnya dengan baik, maka 3 anak perempuan itu, ya, 3 saudara perempuannya itu akan menjadi tameng untuk dia dari api neraka. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan isnatan. 2 juga itu memiliki ya faedah yang sangat besar. Lalu perawi dalam hadis itu mengatakan, seandainya sahabat saat itu bertanya, bagaimana dengan 1, maka pastilah Rasulullah akan menjawabnya bahwa 1 memiliki 1 anak perempuan atau memiliki 1 saudara perempuan yang dijaga dengan baik, itu akan memberikan efek baik, salah satunya menjadi tameng ya baginya dari api neraka kelak. Alhasil bahwa kiat berbuat baik kepada adik-adik, menjadi kakak yang baik adalah perhatikan apa yang dibutuhkan oleh adik kita, dan mungkin lebih bagus kita banyak mengalah, dan banyak dilakukan orang. Adik kita butuh sekolah, sedangkan kita sebenarnya butuh juga, dahulukan saja adik kita. Mudah-mudahan itu akan bermanfaat. Dan satu saat nanti, mungkin pekan depan, saya akan kita akan mulai pembicaraan kita menceritakan tentang kisah 2 orang bersaudara yang sama-sama jenazahnya dijemput oleh malaikat, ya, disebabkan hubungan yang baik di antara 2 adik kakak ini. Insyaallah pekan depan kita sebutkan ya sebagai lanjutan nanti jawaban tak. Insyaallah. Iya. Ingatkan saja saya nanti pekan depan sebelum kita mulai nanti hadis-hadis kita. Iya, wallahu alam. Iya, syukran Ustadz pencerahan. Barakallahu fiik. Afwan. Ya. Ya, syukron Ustaz atas penjelasannya. Kira tibalah kita di penghujung kajian kita. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada pertemuan kali ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Dan semoga kita bisa mengikuti kajian kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaAllah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.